Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan hari ini kita bersua kembali. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu, selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Tetap sehat selalu? Oke, yang dalam kondisi keadaan tidak fit badannya, silakan beristirahat, makan teratur, dan tetap 3M. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas pembelajaran IPA mengenai kalor dan perpindahannya di kelas 7. Oke, yang pertama tentang pengertian kalor. Tadi judulnya adalah kalor dan perpindahannya, sekarang kita bahas mengenai pengertian kalor. Kalor itu didefinisikan sebagai bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Jadi ingat, kalor itu pengertiannya adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Itu definisi atau pengertian dari kalor. Satuan kalor adalah joule, disingkat J. Kenapa? Karena pertama kali kalor diteliti atau ditemukan pertama kali oleh John Preset Gould, sehingga dalam satuan kalor diambil untuk satuannya yaitu joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Oke, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Di sini bisa kalian lihat ada air panas ditambah es batu, maka akan menjadi air hangat. Ini bisa kalian coba nanti praktekkan di rumah. Kalian ambil air hangat atau air panas, maaf, ditambah dengan es batu, kemudian hasilnya adalah air hangat. Nah, disinilah terjadi pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Ini menyerap kalor, suhunya tinggi atau naik. Sebaliknya, ini melepas kalor, suhunya akan turun menjadi seperti ini. Jumlah kalor dalam rumus fisika atau sistematikanya, jumlah kalor atau Q dilambangkan dengan huruf Q yang diserap atau dilepaskan oleh satu zat adalah Q sama dengan C kali M kali, ada yang tahu tanda apa ini? Oke, tanda segitiga ini membacanya delta T yang artinya jumlah. Q sama dengan C kali M kali delta T. Kalian menggunakan segitiga rumus. Q sama dengan C kali M kali delta T. Keterangannya ada di sini. Q itu sama dengan jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. M massa benda, satuannya kilogram. C kalor jenis zat, satuannya joule per kg derajat C. Ulangi, C yaitu kalor jenis zat, satuannya adalah joule per kg derajat C. Dan delta T bukan segitiga T tapi delta T, kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Cara mencarinya suhu akhir dari yang diketahui dikurangi dengan suhu awal, atau dirumuskan T min T0. Suhu akhir T dikurangi T0. T0 itu suhu awal. Nanti akan Bapak berikan soal. Berikutnya adalah kalor jenis. Kalau tadi kalor, apa pengertiannya sudah kalian lihat. Nanti kalian buka kembali. Sekarang kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar
1 derajat C atau 1 Kelvin. Persamaannya masih sama seperti tadi. C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Ulangi, untuk menghitung kalor jenis, C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Dilihat lagi, C itu kalor jenis, Q itu adalah jumlah kalor, oke. M itu adalah massa benda, dan delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu air dikurangi suhu awal. Jadi rumus QCM delta T ini harus kalian ingat, karena untuk mencari kalor jenis pun C seperti ini, rumusnya masih menggunakan sama, hanya saja dibalik. Karena ditanyakan C, rumusnya menjadi C sama dengan Q dibagi massa dikali delta T atau perubahan suhu. Kemudian yang ketiga, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya, C sama dengan Q dibagi delta T. Ulangi, C sama dengan Q dibagi delta T, atau C sama dengan M kali C. Ulangi, C sama dengan M kali C. Nah, di sini bisa kalian lihat, mungkin kalian pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Pada beberapa pertemuan minggu yang lalu atau bulan yang lalu pernah kita bahas mengenai zat ada 3 macam. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Padat, cair, gas ini bisa mengalami perubahan wujud karena faktor adanya pengaruh kalor terhadap zat padat, zat cair, maupun zat gas. Bapak ulangi sekali lagi. Zat padat, zat cair, dan zat gas bisa mengalami perubahan wujud zat. Kenapa? Karena ada pengaruh dari kalor. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, padat. Contohnya misalnya kita ambil di sini adalah es batu. Es batu mencair namanya mencair atau melebur. Sebaliknya dari zat cair ke padat namanya membeku. Air kalian masukkan ke dalam kulkas atau freezer, lama-kelamaan berubah wujudnya menjadi padat, namanya membeku. Kemudian dari cair ke gas pun demikian. Cair ke gas namanya adalah menguap. Sebaliknya dari gas ke cair namanya mengembun. Kan kalian pernah melihat embun kan? Nah, di situ terjadi perubahan dari gas menjadi cair. Begitu juga dari gas ke padat. Gas ke padat namanya mengkristal. Ada yang tahu contohnya? Perubahan dari gas ke padat? Iya, salju. Salju tersebut kan dari gas. Di atmosfer bumi gas terdapat banyak, kemudian mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh pengaruh kalor, dia mengkristal, jatuh ke bumi menjadi padat. Jadilah butiran-butiran salju, namanya mengkristal. Sebaliknya dari padat ke gas, namanya adalah menyublim. Tahu apa menyublim? Oke, kalau nggak tahu, ini Bapak kasih contoh. Kalian pernah lihat kapur barus atau pememangi ruangan yang dalam bentuk padat, stela? Iya, coba kalian amati yang punya stela atau kapur barus di rumah kalian, kan wujudnya adalah padat, bulat-bulat, berwarna-warni yang kapur barus. Kemudian yang stela ada dalam bungkusan, bila dibuka, ditaruh di dekat ventilasi udara, maka dia akan mengeluarkan aroma yang wangi. Lama-kelamaan kan kapur barus maupun stela tersebut habis. Kenapa? Karena mengalami perubahan wujud zat, yaitu menyublim dari padat ke gas. Silakan nanti kalian cari lagi
Contoh-contoh yang lain dari perubahan-perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh pengaruh kalor, baik wujud gas dalam bentuk gas, dalam bentuk padat, maupun dalam bentuk cair. Oke, kita lanjut sekarang. Nih, kita lihat sekarang kalau tadi sudah dibahas bahwasanya pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, ada yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Sekarang kita lihat perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Ini air biasa dimasukkan ke dalam freezer membeku. Di situ melepaskan kalor. Kenapa? Dari yang tinggi ke rendah. Air biasa dengan es batu lebih mana suhu tingginya? Suhu yang tinggi dari air biasa. Masuk ke dalam freezer, mengeras menjadi es batu, menjadi batu es atau sebaliknya. Batu es atau es batu sama saja. Di situ tadi perubahan wujud yang melepaskan kalor. Namanya membeku dari cair ke padat. Mengembun seperti yang Bapak katakan tadi. Pernah lihat kan kalau pagi hari kalian pernah melihat atau mengamati langsung di sekitar rumahmu atau yang berkebun, kalau kita pagi-pagi berkeliling ria di sekitar rumah kalian akan tampak butiran-butiran air yang berada di tangkai daun, berada di daun atau di atas rumput basah. Itu bukan karena disiram atau sebelumnya hujan. Kalau pada malam hari tidak hujan, itu karena ada terjadi perubahan wujud zat tadi, yaitu dari gas menjadi cair, namanya mengembun. Contohnya seperti ini. Mengkristal tadi, tuh, kapur barus, padat. Lama-kelamaan dibuka kantongnya, ditempatkan di tempat-tempat ruangan tertentu, habis kapur barusnya. Mengkristal, habis menjadi gas. Dari padat ke gas, namanya menyublim. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian perubahan zat yang memerlukan kalor, mencair nih. Es batu dari freezer kalian keluarkan ke wadahnya atau kalian keluarkan dari kulkas. Lama kelamaan kan es batu tersebut atau batu es tersebut mencair. Namanya melebur. Kenapa? Di sini memerlukan kalor. Dia memerlukan kalor sehingga mencair. Menguap. Nih, lihat lagi masak air. Tiba-tiba kalian dipanggil oleh temanmu, tanpa kalian sadari airnya habis karena panas tadi. Di situ bukan kalor panas, menguap ke atas. Akhirnya lama-kelamaan air tersebut habis karena terlalu lama panas, memerlukan kalor tadi. Pancinya yang gosong. Tolong, itu hati-hati anak-anakku. Kemudian menyublim. Nih, menyublim tadi seperti ini nih, menyublim dari padat ke gas. Oke. Sekarang kita lihat lagi kalor laten. Kalian sudah mulai memasuki materi fisika, jadi mohon anak-anakku yang lebih suka ke biologi atau kimia, kalian juga harus belajar fisika. Karena dalam pelajaran IPA itu kalian harus mampu menguasai materi fisika, materi biologi, materi kimia. Jadi kalian harus mampu dan harus bisa, serta kalian harus mempelajari baik fisika, biologi, maupun kimia. Oke, sekarang kita bahas yang fisika. Ini masih mengenai fisika, tadi sama seperti sebelumnya, Q, C, M, T, delta T tadi. Kalor laten ialah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Ulangi. Kalor laten ialah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah Joule per Kg. Ingat, satuan dari kalor laten adalah Joule per Kg. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur dilambangkan dengan L besar dan kalor beku. Ulangi. Kalor lebur L, kalor beku. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur masih berhubungan dengan kalor lebur ialah suhu zat ketika melebur atau mencair. Seperti es batu tadi
Es batu kalian keluarkan dari freezer atau dari kulkas, ditempatkan dalam satu wadah, lama-kelamaan mencair sampai dari padat ke cair itulah yang dimaksud dengan titik lebur. Kemudian kalor beku ialah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Ada kalor lebur, ada titik lebur. Ada kalor beku, ada titik beku. Ada pengertian juga titik beku di sini, yaitu suhu zat ketika membeku. Contohnya sebaliknya dari kalor lebur tadi, dari titik lebur. Kalau titik beku, air, taruh dalam gelas, kemudian masukkan ke dalam freezer. Nah, pada saat perubahan wujud zat tersebut dari cair menjadi membeku, disitulah dinamakan dengan titik beku. Nah, grafik perubahan wujud cair seperti ini bisa kalian lihat. Grafiknya seperti ini, 0 100, 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Di sini waktu per menit. Oke, A sampai B di bawah suhu 0 derajat Celcius itu wujud es. B ke C wujud es dan air, proses melebur. B ke C. Dari es wujud es dan air, proses melebur di sini. 0 derajat memakan beberapa waktu. Kemudian dari C ke D di sini proses berikutnya adalah di sini terjadi proses pemanasan. Dari C ke D, dari 0 naik suhunya perlahan-lahan. Ulangi, A ke B wujud es, keras. B ke C terjadi perubahan wujud es dan air di sini, proses membekunya, meleburnya, mencair. Esnya mencair. Kemudian udah menjadi air, C ke D kita panaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Di sinilah terjadi grafik perubahan wujud cair. Terus D ke E sama halnya seperti B ke C. B C proses melebur, di sini proses menguap di sini nanti. Nanti E dan selanjutnya menguap. Kalau air udah mendidih, menguap lama-kelamaan akan habis. Oke. Di sini kita bahas mengenai kalor uap. Kalau ada kalor laten, sekarang kalor uap dilambangkan dengan huruf U besar. Lawannya adalah kalor embun. Rumusnya adalah U sama dengan Q per M. Ulangi. Rumus dari kalor uap adalah U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali U. Menggunakan segitiga rumus. Q sama dengan M kali U. Jika ditanyakan Q, jika ditanyakan U sama dengan Q per M. Jika ditanyakan M sama dengan Q per U. Kalor uap adalah ada kalor beku. Di sini tadi. Kalau lebur ada kalor beku. Di sini kita bahas sekarang kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Ulangi, kalor uap ialah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah, ulangi, titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Ingat, titik didih adalah suhu zat ketika mendidih tadi prosesnya. Dari C ke D kan memanas dia. Mendidih nanti dari sini proses nanti mendidih. Dari sini juga sama. Terjadi proses perubahan wujud zat nantinya. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Ada kalor uap, titik didih, ada kalor embun, ada titik embun. Adalah suatu zat ketika mengembun, tadi yang sudah kita lihat sama-sama. Nah, ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melakukan dan pernah kita mengamati, dan mungkin kita menjadi pelaku utamanya pada kegiatan penguapan dapat dipercepat dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh pakaian dijemur pada siang hari. Di situ terjadi proses penguapan, dapat dipercepat
Di antaranya dengan pemanasan. Contoh menjemur pakaian di bawah sinar matahari kan menguap. Lama-kelamaan menguap dari pakaian basah menjadi pakaian kering. Tapi kalau pakaian tersebut ditaruh di bawah yang lindung, tidak kena matahari, maka tidak dapat dipercepat proses penguapannya. Kemudian memperluas permukaan zat cair. Nah, ini yang sering minum teh atau minum kopi kalau lagi panas, sering ditumpah seperti ini kan? Iya, itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguapan dari panas menjadi dingin. Contoh, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin, biar langsung diminum. Itu salah satu contoh untuk mempercepat dalam proses penguapan. Yang kedua, pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Berbeda tuh. Coba kalian praktekkan besok di rumah, kalian menjemur pakaian. Tidak usah kalian lebarkan, tidak usah kalian perluas permukaannya. Misalnya kalian menjemur baju, taruh saja, nggak usah dibuka misalnya. Ditaruh, dijemur. Kemudian satu lagi pakaian ditaruh, dijemur, dibentangkan. Kira-kira mana yang cepat kering? Oke, jelas. Yang cepat kering adalah yang luas permukaannya lebar. Seperti ini, dibuka. Tapi kalau bajunya nggak dibuka, selesai nyuci langsung samperin aja, langsung ditaruh. Waduh, kapan keringnya? Kemudian yang C, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Nah, ini pengalaman kalian nih. Waktu mau minum kopi atau minum teh, panas-panas kalian tiup di bagian atasnya. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair kan itu? Iya. Lama-lama kelamaan, teh atau kopi tersebut menjadi dingin. Kenapa? Karena kita mengalirkan udara di atas permukaannya. Kemudian mendidih. Mencair sudah, membeku sudah, menguap sudah, sekarang mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, yang pernah masak air, pengalaman kalian di rumah mungkin di situ lama-kelamaan air yang kalian masak dari 0 derajat Celcius, kemudian beberapa menit kemudian mendidih hingga mencapai 100 derajat Celcius, dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung, kan keluar gelembung-gelembung. Coba kalian amati, gelembung-gelembung uap. Nanti biasanya tutup pancinya atau tutup cerek kan basah. Nah, disitulah gelembung-gelembung uap terjadi. Disitulah terjadi perubahan dari cair menjadi uap, ada gasnya. Oke, titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Makanya ketika kalian masak air yang ditutup dengan masak air yang tidak ditutup, kira-kira lebih cepat mana yang masaknya? Jelas, memasak air yang ditutup atasnya atau pancinya ditutup. Kalau yang nggak ditutup kan tekanan udaranya lebih besar. Bapak ulangi, ketika kalian memasak air menggunakan tutup, otomatis kan tekanan udaranya lebih besar. Kalau dibuka kan tekanan udaranya kecil sehingga lambat untuk mendidihnya. Berkaitan dengan asas Black ada di buku cetak kalian, nanti kalian buka. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh satu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas, kalor yang dilepas sama dengan Q yang diterima atau kalor yang diterima. Oke, di sini ada soal-soal latihan. Nomor 1, nomor 2 ada 6 soal. 2 soal hitungan menggunakan rumus QMC tadi. Ya. Q sama dengan C kali M kali delta T, baik nomor 1 nomor 2. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air yang bersuhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalori jenis air 1000 Joule per kg derajat C. Nomor 2. Tentukan banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram es yang bersuhu min 12 derajat Celcius menjadi min 2 derajat Celcius. Nyatakan dalam satuan Joule jika diketahui kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat C. Nomor 1, nomor 2 berupa hitungan menggunakan rumus Q sama dengan C kali M kali delta T tadi sudah kita bahas. Nomor 3, jelaskan pengertian konduktor dan isolator. Nomor 4, sebutkan contoh benda konduktor dan isolator.
Nomor 5, sebutkan jenis-jenis perpindahan panas. Nomor 6, sebutkan contoh perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Silakan Bapak ulangi lagi, anak-anakku. 6 soal tersebut kalian kerjakan. Ulangi. 6 soal tersebut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 kalian kerjakan di buku latihan. Ingat ya, untuk saat ini Bapak tidak menanggapi pertanyaan melalui WA. Ulangi sekali lagi. Untuk pembelajaran sekarang, hari ini, Bapak menyampaikan soal untuk kalian kerjakan di buku latihan. Ingat, di buku latihan. Ya, bukan di kertas 1 lembar. Tentunya kalian kan sudah punya buku latihan IPA tuh. Ya. 1 sampai 6 kalian kerjakan di buku latihan dan tidak kalian foto atau tidak kalian kirim lewat WA. Cukup kalian kerjakan di buku latihan. Suatu saat Bapak minta, suatu saat harus dikumpulkan, wajib dikumpulkan. Jadi Bapak tidak akan menerima dalam bentuk foto melalui WA atau yang dikirim lewat WA. Kalian kerjakan cukup di buku latihan saja. Nomor 1, nomor 6. Ulangi, nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian suatu saat Bapak minta, di buku latihan tersebut sudah kalian kerjakan. Paham semuanya? Jadi sekali lagi, Bapak tidak melayani pertanyaan melalui WA. Gimana caranya kalian memahami makna atau ucapan dari Bapak? Silakan nomor 1 soal-soal latihan nomor 1 sampai nomor 6 ini kalian kerjakan di buku latihan. Suatu saat Bapak minta, sudah ada. Tidak usah kalian foto lewat WA, kirim lewat WA, japri ke Bapak, dan Bapak tidak akan menanggapi pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah jelas ya? Jadi silakan kalian kerjakan di rumah, di buku latihan. Suatu saat Bapak minta silakan dikumpulkan, ada. Terkecuali untuk kelas 71 dan 72, karena guru pengampunya adalah Ibu Padilla Fitrianasari. Silakan nanti kalian komunikasikan dengan Ibu Padilla Fitriani khusus kelas 71 dan 72. 73 sampai dengan 77 Bapak guru pengampu IPA-nya kalian kerjakan di buku latihan. Tidak di-share lewat WA. Nanti suatu saat Bapak minta untuk dikumpulkan, sudah ada. Paham semuanya? Oke, paham. Demikian Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.